Baiklah, sebelum kebetulan malam ini saya ditunjuk sebagai moderator oleh Bu Lisma. Sebelum saya masuk ke acara, boleh saya pantun sedikit, ya. Air beriak, tanda tak dalam. Cakep. Enak, seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bergabung dalam kegiatan yang penuh berkah malam ini, yang pembicaranya adalah Ibu Lisma Mustika Sari MPD. Semoga kehadiran kita pada kegiatan ini menjadikan ladang amal yang membawa berkah dan ridhonya. Yang terhormat teman-teman sejawat, teman-teman seperjuangan, yang mana kita di sini adalah bertujuan untuk membangun anak bangsa, menjadikan mereka menjadi generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga pribadi yang baik, seperti materi kita hari ini tentang implementation of positive culture ya at school, yang tujuannya adalah bagaimana kita menjadikan siswa kita menjadi yang berkarakter. Adapun susunan acara kita malam ini melalui webinar online adalah pertama pembukaan oleh moderator yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan doa, dan yang ketiga perkenalan narasumber kita nanti Ibu Lisma Mustika Sari MPD, yang keempat presentasi oleh Ibu Lisma, kemudian tanya jawab, yang terakhir penutup dan foto bersama. Baiklah teman-teman sejawat, kita masuk acara kedua, itu pembacaan doa. Sebelum kita mulai acara kita, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati masing-masing, menurut keyakinan kita masing-masing. Saya pimpin langsung, ya. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin. Baiklah, kita masuk acara berikutnya, perkenalan dengan narasumber kita, speaker kita, Ibu Lisma Mustika Sari MPD. Mungkin langsung ya Bu Lisma ya, narasumber langsung presentasi ya Bu Lisma. Oke, baiklah kepada Bu Lisma, waktu dan tempat kami persilakan. Bu Lisma. Baik, terima kasih. Bu Sas. Ini Yunar, ada apa kira-kira? Raise hand. Ada yang mau disampaikan, Yunar? Untuk menyatakan hadir mungkin Bu Lisma. Oh, hadir, okay. Lisma. Baik. Hadir ya, baik. Terima kasih banyak Bu Sas yang sudah membantu menjadi moderator kegiatan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada malam ini izinkan saya berbagi dengan Bapak Ibu semua mengenai disiplin positif atau budaya positif yang kita ciptakan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kita masing-masing. Untuk itu saya akan berbagi melalui slide berikut ini. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua? Terlihat. Ya, oke, baik. Sudah. Nah, ini judul saya adalah sebenarnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah atau di lingkungan pembelajaran kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya ingin pertama kita
ice breaking dulu lah ya, biar semangat malam ini. Seandainya ada pimpinan kita menginstruksikan sesuatu, maka kita sebagai bawahan akan melakukannya ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon di-mute dulu Bapak Ibu yang lain yang masih terbuka mikrofonnya. Ya. Nah, di sini kalau seandainya I say the boss asked, maka Bapak Ibu diminta untuk melakukan apa yang diinstruksikan oleh pimpinan kita ya. Bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya? Oke. Baik. The boss asked. Clap your hands. Oke. The boss asked, give or send love. Touch your nose. Thumbs up. Oke, nah nih saya lihat ada Bu Elva, ada April, ada Bu Tesi dan lain-lain. Did the boss ask you the last instruction? No. Oh, No. so yeah, you don't have to do what the boss said because the boss doesn't ask you. Do you all get it? Paham Bapak Ibu? Yes, and I'm the Ya. Kalau winner. cuma ya, oh you are the winner, Bu Eka. Oke, ya, oke, nggak apa-apa Bu Nora. Ya. Nah, jadi kalau bosnya minta, bos berkata, barulah kita, oh you know, ya. Nah, kalau bosnya berkata, barulah kita lakukan. Kalau bosnya tidak berkata, tidak menyuruh, berarti kita tidak usah lakukan ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya di ice breaking ini. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Boleh diberikan emoticon tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mau lanjutkan materi kita. Nih, Bapak Ibu boleh masuk dulu ke HP-nya. Bapak Ibu buka Google, cari aplikasi ClassPoint App. ClassPoint App. Nah, ini nih, seperti ini Bapak Ibu. Nih yang saya tunjuk dengan kursor, ClassPoint App. Bapak Ibu klik yang join class. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Bisa? Sudah bisa membukanya? Ya. Ya. Silakan dibuka join class. Ini saya berikan kode kelasnya 75 330. 75 330. Iya, sudah ada satu orang yang bergabung di sini? Satu orang yang join? Iya, Bu Desi ya, Bu Desi. Oke, ada Bu Fadla ini. Oke. Tolong ulangi lagi kodenya tadi. Yang diulang dari mana nih aplikasinya? Kode. Aplikasinya, oh kodenya 75330. 75330. Sudah ada 6 orang. Saya lihat di sini ada Bu Sas, Bu Lina, Bu Amem Febri, ada Bu Sukarya, dan ada Bu Eka. Sudah 8, ada Bu It, ada Bu Tria, ada Bu Nani, ada Bu April, oke. Sudah ada 15 ternyata yang join di aplikasi. Ada Bu Marwiyah, ada Bu Justina, dan ada Bu Ratna. Saya berikan dulu awards ya. Oke, baik. Sudah ada 15 orang yang join. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, berkurang lagi jadi 14, 15 lagi. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan berikut, diketik di kelas poinnya. Saya bukakan pertanyaannya. Apa yang Bapak Ibu rasakan jika menjadi murid di kelas ini?
Silakan dia mati gambarnya. Iya. Oke. Silakan. Kira-kira kalau situasi seperti ini, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan kalau Bapak Ibu jadi murid? Oke, Bu Marwiyah sudah menjawab. Yang lainnya silakan. Bu Lina juga sudah. Ibu April, Ibu Eka, Bu Ningsi, Bu Hidayati. Sudah 7 orang yang menjawab, silakan. 8 orang. 9, 10. Bagaimana? Yang 6 orang lagi? Oke, 3 orang lagi. Apakah bisa? Bisakah mengetik jawabannya? 13 orang? 15? 16. Ayo, 1 orang lagi silahkan. Baik. Iya, oke, terima kasih. Kita buka jawabannya ya Bapak Ibu semua. Ya. Boleh di mute dulu Bapak Ibu yang lain biar bisa terdengar jelas. Iya. Bu Marwiyah menjawab takut. Ibu Lina Anggraini menjawab saya akan takut belajar. Bu April menjawabnya suntuk. Iya, Bu Eka menjawabnya takut dan tertekan. Bu Ningsi menjawab kurang nyaman, Bu Hidayati menjawabnya pusing, Bu Tria menjawabnya menakutkan, Bu Nani menjawab tertekan, Bu Mimi menjawab tidak nyaman, Bu Saswati menjawabnya muridnya akan ketakutan dalam belajar. Iya. Nah, kalau Bu Desi menjawabnya stres. Bu Justina menjawabnya bingung, kesal. Bu Sukaryawati menjawab tidak nyaman. Bu Fadla ini menjawabnya takut, Bu Febri menjawab malas jadinya mau belajar karena gurunya emosi. Oke. Dan Bu Ratna menjawabnya takut. Oke, baik. Karena di sini jawabannya tidak ada yang salah, saya close jawaban Bapak Ibu semua, saya berikan awards. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab apa yang Bapak Ibu rasakan kalau seandainya jadi murid di kelas seperti ini. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu berada di kelas ini, atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami atau melihat hal seperti ini, ya silakan dijawab apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami atau melihat hal seperti ini? Oke, sudah 6 orang. Sembilan orang. Oke, sudah 10 orang. 1 menit saja ya Bapak Ibu ya. Begitu 1 menit saya close jawabannya. Oke, sudah saya close ya Bapak Ibu, 1 menit saja. Nah, ternyata Bu Hidayati pernah katanya melihat atau mengalami ya. Bu Sas juga, Bu Eka, Bu April, Bu Mimi. Bu Desi juga pernah waktu belajar di SMP dulu. Iya, Bu Nora, iya contoh yang tidak baik. Bu Marwiyah juga pernah ya katanya bosan jika guru hanya berbicara. Bu Sukaryawati, oh tidak pernah ya Bu Sukaryawati berarti aman-aman ya selama ini ya, aman-aman saja. Bu Lina pernah, Bu Febri ternyata nggak pernah mengalami, Bu Fadla ini pernah. Nah ini ada nih, Ibu Ningsih katanya pernah pada saat MPLS pertama kali masuk kelas 7. Wah, Bu Tria belum pernah. Kalau Bu Justina kalau dalam kelas nggak pernah. Berarti kemungkinan di luar kelas pernah ya Bu Justina ya. Oke. Baik. Nah, seperti dilihat tadi di gambar ya bahwa gurunya
memberikan instruksi tetapi tidak memberikan contoh ya Bapak Ibu ya. Baik, saya berikan awards untuk Bapak Ibu semua. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau seperti ini Bapak Ibu? Berikan satu kata untuk situasi berikut ini. Silakan Bapak Ibu. Satu kata untuk ini. Satu kata saja menggambarkan situasi ini. Oke. Iya. Waktunya 1 menit saja Bapak Ibu ya. Oke, sudah 5 orang yang menjawab di sini. Oke. Iya. Sudah 13 orang, saya rasa nih sedikit lagi waktunya. Oke. Baik. 3 menit, 3 detik. Iya, saya tutup. Nah, baik. Bu April menjawab seru. Bu Saswati menjawab gembira. Bu Eka asyik, menyenangkan, aktif, happy, great, usil. Nah, Bu Rana nih, saya penasaran nih, kenapa ya kira-kira usil ya? Bu Desi menjawab happy, Bu Nani menjawab hebat, Mem Febri menjawab enjoy, Bu Mimi menjawabnya senang, kemudian menyenangkan, bahagia, siswa antusias. Udah 2 kata ya Bu Fadla ini, 1 kata saja. Ya, oke baik. Karena masih tidak ada jawaban yang salah, saya berikan award untuk Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir. Kira-kira Bapak Ibu semua suasana kelasnya sudah seperti ini belum? Semua anak menunjuk. Semua anak mengangkat tangannya. Oke. Sudah 14 orang, baik. Iya. Oke, saya tutup jawabannya Bapak Ibu semua. Oke, menarik sekali ya jawaban Bapak Ibu. Bu Lina menjawab belum, Bu Desi juga belum, Mem Febri belum, Bu Tria belum, Bu Nani belum, Bu April belum menyeluruh, Bu Fadla ini kadang-kadang, oke, Bu Saswati belum, hanya sebagian saja. Nah, Bu Mimi sudah ternyata. Boleh kita nanti tanya-tanya Bu Mimi ya. Bu Hidayati juga belum, Bu Marwia sebagian besar iya, Bu Eka kadang-kadang, Bu Sukaryawati, oh pernah. Nah, kemudian Bu Nora, alhamdulillah kadang-kadang. Bu Justina mendekati tergantung materinya. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu semua. Ternyata ada yang berpengalaman pernah, ada yang mendekati, ada yang belum sempurna atau belum semuanya. Kadang-kadang dan ada yang belum pernah sama sekali. Oke, baik. Terima kasih. Saya berikan awards untuk Bapak Ibu semua. Iya. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi kalau kita merujuk ke gambar-gambar yang saya sajikan tadi, yang kita lihat bersama tadi, di situ kita memikirkan bahwa kita perlu menciptakan adanya lingkungan positif. Nah, kenapa? Karena pembelajaran akan bisa tercapai maksimal apabila anak-anak mendapatkan situasi atau lingkungan yang nyaman dalam belajar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah efektif
Apakah masih perlu ditinjau kembali atau sebenarnya apa sih arti dari disiplin itu sendiri? Nah, kira-kira Bapak Ibu apakah bisa memberikan, statement, kira-kira yang dimaksud disiplin itu seperti apa? Mungkin boleh, raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Disiplin itu berkaitan dengan apa kira-kira Bapak Ibu? Bu Fitri belum, Bu. Oke, jawaban yang tadi ya. Disiplin itu menyangkut apa kira-kira Bapak Ibu ya? Berkaitan dengan masalah apa kalau kita membicarakan masalah disiplin? Disiplin perhatikan Oke, nih. silakan Bu Tria. Gimana? Hmm, disiplin. Tepat Disiplin itu waktu, tepat waktu, oke. bertanggung jawab, Bertanggung jawab, oke. jadi jujur termasuk juga sih Bu, disiplin. Jujur termasuk juga itu adalah disiplin. Oke, terima kasih Bu Tria jawabannya. Nah, saya baca di kolom chat kita ya. Bu Serly menjawab bahwa kebiasaan diri yang dilakukan sehari-hari dan rutin itu merupakan disiplin. Bu Fitri menjawab disiplin berkaitan dengan tingkah laku dan karakter peserta didik di sekolah. Oke, terima kasih. Bu Nora menjawab bahwa disiplin itu berkaitan dengan kepatuhan. Bu Nani juga patuh terhadap aturan. Bu Ningsih menjawab juga peraturan yang dibuat, berkaitan dengan peraturan yang dibuat ya. Nah, itu berkaitan dengan masalah disiplin. Oke. Baik, kita terima jawabannya Bapak Ibu semua, saya kirimkan tanda cinta. Nah, berikutnya Bapak Ibu, iya, nah nih Bu Lina menambahkan melaksanakan segala sesuatu tepat waktu bahwa itu adalah disiplin. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, artinya kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini diambil dari buku Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau anak-anak kita di sekolah ataupun di dalam kelas kurang memiliki yang namanya disiplin diri atau memiliki tekad yang kuat untuk mendisiplinkan dirinya, maka otomatis dalam suasana kemerdekaan atau dalam suasana merdeka belajar seperti ini harus ada pihak lain yang akan mendisiplinkannya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa kira-kira. Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang lain yang di sekitar Bapak Ibu boleh bermain sebentar. Bapak Ibu, salah seorang mengepalkan tangan, bayangkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Nah, coba yang ada di sekitar Bapak Ibu berusaha membuka kepalan tangan Bapak Ibu dengan segala cara. Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, atau boleh juga disogok dengan uang. Nah, coba Bapak Ibu 1 menit saja bergantian. Bapak Ibu bayangkan yang di dalam genggaman itu adalah barang berharga. Sambil nunggu azan ya Bapak Ibu. Oke.
Oke, baik. Di sini azan sudah selesai Bapak Ibu. Boleh saya mendengarkan tanggapan atau jawaban dari Bapak Ibu? Nah, apakah Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Alasannya apa? Atau Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangannya dan alasannya seperti apa? Boleh saya minta saya dengar dulu jawabannya dari Bapak Ibu semua di sini? Kira-kira bagaimana? Boleh saya, Lisma? Boleh, silakan Bu Sas. Kalau menurut saya, kalau genggaman di tangan saya itu barang yang sangat berharga, pasti saya akan mempertahankannya. Untuk mempertahankannya itu, ya saya memang pertahankan, kalau memang itu barang berharga ya, berarti kita akan pertahankannya. Siapapun yang bujuk atau apa, kalau itu memang barang berharga, kita pasti akan pertahankannya. Itu saja Bu Lisma. Oke, baik. Terima kasih Bu Sas. Nah, ini Bu Marwiyah sepertinya mau berbicara. Silakan Bu Marwiyah. Baik, terima kasih Bu Lisma. Kalau saya tergantung Bu, gini, ketika saya dipujuk, diancam, dan berbagai alasan, mungkin saya akan membuka diri untuk membuka tangan tersebut. Tetapi pada akhirnya posisi kontrol untuk membuka atau tidak itu kembali kepada saya. Misal posisi saya sebagai murid. Itu tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Oke. Ya, Baik, terima tergantung kasih Bu. kondisi. Tapi pada akhirnya kembali kepada diri saya. Kalau saya mau, ya saya mau. Kalau tidak, ya tidak akan saya buka. Gitu. Oke, baik. Baik. Oke, terima kasih Bu Marwiyah. Saya baca juga di kolom chat sudah ada beberapa rekan yang memberikan jawabannya. Bu Neni menjawab tetap menutup karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nggak bisa dibujuk rayu oleh orang luar ya Bu Neni ya. Bu Aprila juga menjawab saya mempertahankan untuk tetap tertutup. Ya. Bu Desi menjawab membuka kepalan tangan. Sesuatu yang berharga itu akan semakin bermanfaat jika bisa dibagikan pada orang lain dan tidak hanya untuk dinikmati sendiri. Oke. Nah, kalau Bu Sumarleni menjawab tergantung konteksnya, Mem. Oke, berarti ini hampir sama dengan Bu Marwiyah sepertinya ya. Bahwa tergantung kalau sogokannya besar gimana Bu Leni? Mau ya buka ya? Oke, nah jadi Bapak Ibu artinya seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi, semuanya itu ada tergantung di diri kita. Apakah kita mau atau tidaknya itu ada pada diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, artinya di sini kita akan berusaha bagaimana untuk membujuk, bagaimana kita mau merayu, bagaimana kita melakukan suatu hal yang persuasif kepada murid-murid kita supaya bisa mengikuti ajakan apa yang kita terapkan di dalam disiplin positif di sekolah, seperti itu. Nah, jadi tetap kontrolnya pada murid kita. Itu tergantung bagaimana nanti caranya kita untuk membujuk atau merayu murid kita. Segala hal apapun yang kita lakukan supaya murid kita mau mengikuti apa yang ditegakkan di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menyimak video saya ini. Nah, saya nggak tahu nih bisa menyala atau tidak di sini ya. Saya ceritakan saja sedikit. Nah, ini kemarin di tahun ajaran baru di kelas 7, saya kebetulan mengajar kelas 7 tahun ini. Pertama-tama sharing diskusi dulu dengan murid-murid. Ini saya menyampaikan masalah keyakinan kelas dan ternyata ada juga selain keyakinan kelas yaitu kesepakatan kelas. Nah, Tadi kalau sudah buat kesepakatan, tidak boleh ribut, piket harus bertugas, jaga kebersihan, apalagi ada ice breaking, PR-nya jangan banyak-banyak, ya kan? Nah, sekarang apa sih nilai yang kalian ambil dari situ? Yang pertama, semangat dan tertib. Terus, yang kedua, hidup rukun di kelas. Terus, tidak boleh ribut supaya apa? Nyaman. Oke. Maaf ini keluar ya Bapak Ibu ya? Oke.
Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini sepertinya keluar tadi ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada kesepakatan kelas dan ada yang namanya keyakinan kelas. Tadi kalau sudah buat kesepakatan. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kira-kira antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas Bapak Ibu bisa memahami ya, ada perbedaan sedikit ya. Perbedaannya sebenarnya tidak banyak. Artinya kalau kesepakatan kelas itu berarti merujuk kepada aturan-aturan yang disepakati bersama di kelas ya, oleh sesama murid maupun dengan guru. Sementara kalau kita turunkan yang namanya kesepakatan kelas tersebut, maka akan membentuk suatu upaya. Nah, misalnya kesepakatan kelasnya ini murid saya kemarin mereka minta ada ice breaking-nya, Mem, katanya gitu. Nah, sekarang kenapa harus ada ice breaking? Apa nilai yang dituju di sana? Nah, maka itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi dijawab murid saya, kami mau semangat, Mem. Oke, berarti keyakinan kelasnya yang mau dilakukan adalah semangat. Kemudian apalagi kami mau senang, menyenangkan. Oke, berarti nilai keyakinan kelas yang ada adalah hal yang menyenangkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai profil pelajar Pancasila dan juga petunjuk hidup. Nah, kira-kira nilai kebajikan universal itu seperti apa? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu ya yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan oleh baik itu agama, orang tua, norma, adat, kebudayaan, dan lain-lain di sekitar kita. Misalnya apa saja? Ada nilai jujur, ada nilai empati, simpati, kerjasama, gotong royong, mandiri, apalagi itu berkaitan juga dengan profil pelajar Pancasila, beradab, sopan, menghargai orang lain, dan lain-lain ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu dijadikan sebagai salah satu nilai yang diterapkan di kelas kalau ingin kelas kita menegakkan yang namanya disiplin positif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada 3 sebenarnya motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya seperti ini akan bertanya, apa ya yang akan terjadi kalau saya nggak melakukannya? Nah, jadi sebenarnya mereka ini menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis. Dan itu merupakan motivasi yang sifatnya eksternal. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua tingkatannya adalah orang mau melakukan sesuatu itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat dari motivasi sebelumnya bahwa motivasi yang ini gunanya yaitu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan saja. Jadi mereka akan bertanya dulu nih sebelum melakukan, kira-kira apa ya yang saya dapatkan kalau saya melakukan hal ini? Nah, jadi dia maunya adalah mendapatkan pujian dari orang lain atau mereka meletakkan hal yang menurut mereka penting itu supaya mereka mendapatkan penghargaan dari orang lain. Apakah itu hadiah dan lain-lain juga. Nah, dan ini masih sifatnya eksternal. Kenapa? Karena dari luar. Karena munculnya mau melakukan sesuatu itu dari luar, eksternal. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, artinya kalau orang yang punya motivasi seperti ini, berarti mereka akan bertanya, kira-kira bagaimana ya, seperti apa saya nantinya ya kalau saya melakukan hal ini. Nah, mereka melakukan itu karena mereka punya nilai tertentu yang mereka yakini dan hargai. Misalnya tadi, kesepakatan kelasnya adalah tidak boleh ribut di kelas. Nah, misalnya. Nah, apa nilai yang dituju di situ? Nilai yang dituju adalah saling menghargai, misalnya ya, karena menghargai orang lain yang berbicara tidak ribut gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya dia melakukan hal tersebut, motivasinya apa? Oh, dia menginginkan adanya rasa saling menghargai seperti itu. Jadi kalau saya lakukan ini, saya juga akan dihargai. Nah, seperti itulah kira-kira kalau orang memiliki motivasi yang ketiga. Dan ini sifatnya bukanlah eksternal, melainkan internal. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu mengikuti webinar kita malam ini motivasinya apa? Nah, kalau seandainya
dengan Bapak Ibu nih wajib nih ikut webinar ini biar dapat hal-hal tertentu misalnya ya. Nah, sementara Bapak Ibu nih lagi banyak tugas atau lagi banyak kegiatan lain. Bapak Ibu tetap ikut nggak? Kalau iya, jelaskan alasannya. Kalau tidak ikut ya boleh dijelaskan juga alasannya. Boleh Bapak Ibu saya dengarkan suaranya atau mungkin di kolom chat juga bisa. Oke, Bu April silakan. Berkaitan dengan RHK yang sudah kita buat membutuhkan beberapa sertifikat untuk melakukan seminar. Nah, itulah salah satunya mengikuti dan sekaligus memang dilihat dari isi materinya, disesuaikan dengan memang konteks pembelajaran kita. Selain dapat ilmu, dapat juga sertifikat yang bisa diupload di RHK yang sudah kita pilih kemarin. Oke, baik. Terima kasih Bu April. Nah, berarti Bu April tuh motivasi yang mana tuh ya? Motivasi 1 karena menghindari hukuman, motivasi 2 ingin mendapatkan penghargaan, pujian, atau motivasi ketiga karena dari dalam diri. Kayaknya menghindari hukuman kayaknya ya. Dihukum siapa kira-kira Bu April? Kalau tidak tercapai mungkin bisa ada efek-efek negatifnya mungkin karena belum soalnya selama ini masih tercapai yang disesuaikan dengan RHK. Oke, baik. Berarti sebenarnya ini campuran nih kayaknya Bu April ya. Yang pertama Bu April menghindari hukuman supaya RHK-nya terpenuhi. Yang kedua Bu April ingin dapat sertifikat, berarti itu semacam penghargaan ya kalau mengikuti. Yang ketiga Bu April katanya pengen melihat juga isinya apa gitu ya untuk mendapatkan ilmunya juga ya Bu April. Berarti tiga-tiga motivasi ya, ada yang eksternal, ada yang internal. Oke, terima kasih. Nah, Bu Marwiyah dapat sertifikat kata Bu Marwiyah. Oke. Berarti masih eksternal. Bu Fatma katanya menambah wawasan tentang penerapan disiplin. Oke, berarti ini motivasi yang ketiga ya. Bu Saswati mendapat ilmu dan sertifikat. Berarti 2 nih, motivasi 2 dan 3. Bu Tria mendapat sertifikat juga. Iya, Bu Lina juga menambah pengetahuan wawasan. Oke, motivasi ketiga. Bu Fitri katanya cari ilmu tambahan. Diberi tanggung jawab, saya usahakan mengikutinya. Oke, berarti Bu Fitri antara nomor 1 dan nomor 3 nih. Bu Rana ilmu dan sertifikat, berarti 2 dan 3 motivasinya. Bu Desi katanya tetap ikut, perlu ilmu dan informasi untuk memperbarui pengetahuan saya sendiri. Sertifikat bonusnya. Oke, baik. Bu Ningsih jujur ya menambah sertifikat. Oke. Pak Kemas, semua jawaban jujur. Oke, baik. Berarti Bapak Ibu motivasi mengikuti webinar kita malam ini bervariasi ya. Tapi yang jelas saya bisa melihat bahwa selain ingin mendapatkan penghargaan, Bapak Ibu tetap pasti ingin mendapatkan sesuatu yang baru ya atau suatu hal yang menambah wawasan bagi Bapak Ibu semua. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Iya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ada contoh kasus ya. Boleh bantu bacakan kasusnya ini? Saya boleh dengar dulu suara Pak Kemas. Pak Kemas nih kayaknya ikut nih, Ketua MGMP Rayon 1. Boleh dibuka mic-nya dulu Pak Kemas dibaca? Silakan Pak Kemas masih ada di sini? Oke, sepertinya Pak Kemas sudah ini ya, mungkin ke belakang dulu ya mengambil sesuatu. Baik, akan saya bacakan. Ivy kurang menguasai pelajaran bahasa Inggris. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru bahasa Inggrisnya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva?
Mengapa? Dan menurut Bapak Ibu semua, apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, sekarang saya yakin nih kalau yang pertama sepertinya Bapak Ibu nggak setuju lah ya dengan perilaku Pak Seno tadi atau tindakan Pak Seno tadi ya. Sekarang saya minta jawaban yang kedua aja kira-kira Bapak Ibu. Itu apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Oke, Bu Marwia menjawab tidak setuju karena mempermalukan. Nah, ini adalah hukuman. Oke, baik. Yang lainnya Bapak Ibu boleh di kolom chat menjawabnya. Apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi yang diberikan Pak Seno kepada Iva? Hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, Bu Eva menjawab hukuman, Bu Febri iya. Bu Rana menjawab tidak setuju karena itu merupakan bullying dan ini merupakan hukuman. Oke, sudah masuk ke ranah perundungan ya. Pak Kemas tidak setuju, tidak zamannya lagi. Oke, Bu Saswati sangat tidak setuju karena membuat Iva malu. Bu Fatma juga tidak setuju karena Iva terlihat bosan karena Pak Seno kurang menguasai materi dan kurang media pembelajaran yang menarik. Oke. Menurut Bu Justina ini adalah hukuman dan tidak memberi solusi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau seandainya tindakan ini merupakan sebuah hukuman, maka Bapak Ibu pasti bisa menjawab hal berikut ini. Nah, sekarang boleh Bapak Ibu langsung saja ya. Kalau seandainya Bapak Ibu menganggap ini hukuman, berikan tanda applause. Kalau Bapak Ibu menganggap ini sebuah konsekuensi, berikan yang gambar apa ya? Diklik yang gambar trompet kali ya. Ya, trompet. Atau kalau hukuman Bapak Ibu berikan jempol ke bawah. Thumbs down. Kalau seandainya ini konsekuensi, Bapak Ibu anggaplah ini berikan tepuk tangan. Atau menangis. Nah, kode menangis saja, emotikon menangis. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman jempol ke bawah, kalau konsekuensi menangis. Oke, hukuman baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jempol ke bawah ataukah menangis? Oke, hukuman. Berikut, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Oke, Bu Marwia menjawab konsekuensi, Bu Tria menjawab jempol ke atas nggak ada, yang ada jempol ke bawah sama menangis aja. Oke, baik. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi kalau push up? Oke, semuanya sepakat. Bu Dwi, kenapa ketawa Bu Dwi? Ya, salah emot ya. Baik, berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi menggantikan tugas kertas teman yang sudah dicoret? Oke, baik. Berikutnya berjemur di lapangan jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Kira-kira menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Kemudian murid bertelanjang kaki di lapangan, bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Hukuman, Bu Fatma menjawab konsekuensi, Bu Sukarya konsekuensi, Bu Fitri juga, Bu Ratna malah ketawa. Oke, baik. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Bu Fitri menganggap konsekuensi, mengangkat kaki satu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisakah Bapak Ibu membedakan apa itu hukuman, apa itu yang konsekuensi? Oke, nah, kalau yang bersifat hukuman, Bapak Ibu, boleh kita simpulkan bahwa apabila sesuatu diberikan menyakitkan hati dan harus terjadi, tidak nyaman bagi murid, kemudian
murid merasa tersakiti, kemudian perilaku pasif agresif murid kita meningkat dan berlaku hanya pada saat tertentu saja, maka itu adalah sebuah hukuman. Ya, dan itu sifatnya negatif. Sementara konsekuensi itu diberikan apabila suatu hal yang dilakukan harus sesuatu itu harus dilakukan. Misalnya tadi ya, dia merusak kertas temannya. Jadi apa yang harus dilakukannya? Maka dia harus melakukan suatu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Mengganti kertas temannya tersebut. Nah, kemudian kalau yang sifatnya konsekuensi, Bapak Ibu, ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Kemudian kalau konsekuensi itu sifatnya netral, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi semoga Bapak Ibu memahami di antara yang tadi mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Jadi kalau yang hukuman itu sifatnya biasanya tidak nyambung atau tidak sesuai antara perbuatan yang dilakukan dengan tindakan yang diinstruksikan, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya berusaha untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat, tetapi yang menentukannya adalah bisa gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semua, kita lihat bahwa yang namanya penghargaan kan sering kita berikan kepada anak-anak ya Bapak Ibu ya di kelas ya. Kita mengenal adanya reward, kita mengenal adanya hukuman ya, punishment and reward seperti itu. Itu di teori lama seperti itu ya. Nah, ini Alfikon menyatakan bahwa kalau kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak supaya berperilaku bertanggung jawab atau kepada murid supaya mempelajari sesuatu yang baru atau kepada karyawan mungkin ya agar pekerjaannya berkualitas, maka kita sedang beranggapan kalau mereka itu sebenarnya tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya kalau kita misalnya, nak ini ya dikerjakan, kalau kamu kerjakan ini maka ibu akan memberikan nilai segini misalnya. Nilai akan ibu berikan 90 untuk yang bisa mengerjakan ini dalam waktu 2 jam pelajaran ini. Artinya di situ kita sudah menganggap bahwa anak kita tersebut tidak mampu mengerjakan. Mereka mampu mengerjakannya gara-gara ada ini tadi, ada yang namanya reward itu tadi Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa saat ini Bapak Ibu untuk menegakkan disiplin positif, kita tidak lagi memberikan suatu penghargaan yang sifatnya apalagi kalau menjanjikan hadiah Bapak Ibu ya. Karena sifatnya dampak yang ditimbulkan adalah yang pertama, adanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya Bapak Ibu, kalau kita memberikan hadiah kepada murid, nah jangka pendeknya adalah itu tidak efektif. Mereka menginginkan sesuatu karena ada imbalannya. Nah, dan kalau mereka tidak melakukan lagi, maka mereka tidak akan mendapatkan hadiah tersebut. Maka itu adalah efek jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, kemudian yang kedua, itu merupakan hal yang tidak efektif. Kenapa Bapak Ibu? Karena penghargaan itu berupa suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Yaitu, jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang Anda inginkan. Misalnya apa? Maka Anda akan mendapatkan coklat, maka Anda akan mendapatkan nilai yang sempurna, seperti itu. Maka itu sangat tidak efektif. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini juga akan merusak hubungan. Kenapa? Karena ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, misalnya nih, pada kesempatan ini, kalau saya memuji-muji Ibu Sas berlebihan, saya memberikan reward yang berlebihan pada Bu Sas, Bapak Ibu yang lainnya ini akan merasa tidak nyaman, dan bisa-bisa tidak senang dengan Bu Sas. Kenapa? Wah, ini Bu Sas ini enaknya ini dipuji-puji terus gitu ya, kira-kira ya. Nah, maka seperti itu juga lah yang dialami oleh murid-murid kita. Jadi besar kemungkinan murid-murid itu termotivasi untuk
mau bekerja atau melakukan suatu hal tersebut, apalagi melakukan disiplin atau kesepakatan kelas tadi, itu hanya untuk menyenangkan kita gurunya saja. Sehingga hal itu bukanlah hasil dari sikap jujur murid kepada kita, guru mereka. Nah, dan kemudian penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi ini persaingan, nanti ini Mem Lisma ini biasanya suka nanya-nanya nih, aku harus bisa jawab nih. Nah, nanti dapat coklat dari Mem Lisma misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Maka akan ada persaingan nih, siapa aku mau coklatnya, mau dapat ininya, maka aku harus jawab pertanyaan Mem Lisma nanti. Nah, seperti itu merupakan persaingan yang menimbulkan kecemasan di antara siswa. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu memberikan penghargaan, itu kadang-kadang meleset juga Bapak Ibu. Ada anak-anak yang menjawab ternyata hasil jawabannya bukan dari pemikiran dia sendiri, tetapi bisa dari mencontek dari kawannya yang lain seperti itu. Nah, berarti itu bukan akurat bisa kita ambil sebagai patokan bahwa anak tersebut memang betul-betul bisa menjawabnya. Nah, berikutnya itu juga menurunkan kualitas. Artinya kualitas seseorang tersebut bisa menurun apabila dia tidak mendapatkan penghargaan lain, seperti itu Bapak Ibu ya. Apabila dia diberikan penghargaan, maka dia akan berusaha termotivasi, dia akan melakukan hal tertentu sesuai yang diinstruksikan, tetapi begitu tidak ada lagi reward, tidak ada lagi penghargaan, maka dia tidak akan bersikap untuk tetap melakukan hal seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan itu juga mematikan kreativitas. Jadi artinya mereka karena diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang mereka dapatkan, maka mereka akan melakukannya itu kreativitasnya langsung muncul gitu ya. Jadi mereka langsung, oh iya karena diiming-imingi sesuatu, maka mereka akan segera melakukan hal tersebut. Nah sementara kalau seandainya tidak ada hadiahnya, ya sudah mereka blank saja, tidak ada ide, tidak ada kreativitas, seperti itu. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, penghargaan itu juga menghukum sebenarnya. Artinya menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, terutama masalah ranking nih Bapak Ibu ya. Itulah kenapa di dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak ada yang namanya perankingan lagi. Nah, karena itu salah satu dampak yang ditimbulkan adalah ya seperti yang sudah saya sampaikan di atas sebelumnya. Jadi suatu penghargaan diharapkan dan kalau tidak mendapatkannya maka seorang anak nanti akan merasa dihukum. Karena tagihan misalnya orang tuanya, kenapa kamu tidak ranking, kenapa kamu tidak bisa dapat 10 besar. Nah, maka mereka di situ memiliki perasaan yang merasa sedih karena merasa terhukum. Nah, Bapak Ibu semua, jadi motivasi itu sebaiknya ada dari dalam diri saja. Nah, jadi tanpa diiming-imingi sesuatu bahwa murid mau melakukan sesuatu karena memang adanya motivasi dari dalam diri. Jadi saat seorang anak belajar pertama kalinya menggabungkan huruf-huruf, kata-kata, bisa dapat membaca, di situ timbullah matanya berbinar-binar ya, ada senyuman di wajahnya. Itu artinya apa? Dia sudah mempelajari hal baru, menguasai keterampilan baru, dan itu artinya kesadaran dia sudah mampu bisa membaca, itu adalah merupakan sebuah penghargaan untuk dirinya. Jadi itu adalah usaha yang mendatangkan hasil dan dia bisa mengapresiasi sendiri apa yang sudah ia lakukan. Nah, jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaian dirinya, maka kita akan mengambil kegembiraan tersebut sebagai hal yang dirasakan secara alamiah. Jadi misalnya kalau murid Bapak Ibu semua, kalau Mem kami sudah siap Mem. Nah, mereka tunjukkan kepada kita hasil yang sudah dikerjakannya, dan mereka merasa puas seperti itu Bapak Ibu, maka itu merupakan motivasi dari dalam dirinya bahwa mereka sudah melakukan hal yang kita instruksikan tersebut. Oke. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi guru, ketika murid Bapak Ibu melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini ada multiple choice, Bapak Ibu boleh kembali ke aplikasi kelas poinnya ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu menunjukkan kesalahan? Ya, saya buka ini, silakan dijawab apakah pilihan jawabannya A, B, C, D, atau E. Kalau murid Bapak Ibu melakukan kesalahan ya, tindakan mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah A, menunjukkan kesalahan dan meminta melihat kesalahannya baik-baik?
B. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu bertindak. C. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. D. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ataukah yang E. Mengkritik dan mendiamkannya? Oke, sudah ada 1, 2. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu. A, B, C, D, atau E. Baru 6 orang, silakan. Oke, sudah 7 orang? Iya. Saya kunci jawabannya ya Bapak Ibu ya. Oke, nih. Ternyata 2 orang menjawab A, tidak ada menjawab B, 1 orang C, 4 orang menjawab D. Oke. Saya berikan dulu awards untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab. Nah, Bapak Ibu semua, seandainya Bapak Ibu menjawab semua tindakan-tindakan di atas, artinya Bapak Ibu melakukan hal seperti itu, berarti Bapak Ibu membuat murid-murid Bapak Ibu merasa menjadi anak yang gagal, ya. Kenapa? Nah, karena Bapak Ibu semua, ada hal yang jauh lebih baik yang bisa kita terapkan untuk menindaki atau melakukan tindakan atau mengatasi murid yang melakukan kesalahan. Nah, namanya adalah restitusi. Nah, jadi restitusi ini dinyatakan oleh Gosen tahun 2004, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, nah, jadi restitusi itu Bapak Ibu ada 3 langkah. Yang pertama, kalau ada anak bersalah, begitu Bapak Ibu memanggil anak tersebut, pertama Bapak Ibu stabilkan dulu identitasnya. Artinya kalau Bapak Ibu menstabilkan identitas, Bapak Ibu di sini tidak menjudge atau tidak menyalahkan anak dengan mengatakan, "Oh, kamu ya yang kemarin mencuri di kelas. Oh, kamu ya yang kemarin sudah merusak papan pengumuman," misalnya. Nah, itu bukanlah menstabilkan identitas, tetapi Bapak Ibu mungkin menstabilkannya dengan memasuki bagaimana perasaan yang dialami oleh murid tadi. Bisa saja Bapak Ibu berkata, "Nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Coba dulu, apa sih kira-kira yang sudah kamu lakukan tadi?" Nah, Bapak Ibu boleh membuka percakapan dengan hal-hal seperti ini. Karena ini tujuannya adalah menstabilkan identitas. Nah, begitu selesai anak bercerita mengungkapkan isi hatinya terhadap apa yang sudah ia lakukan, anggaplah tadi anak yaitu merusak papan pengumuman misalnya. Nah, mungkin dia menjawabnya mungkin karena dia iseng saja, dia lagi bermain-main sama temannya, tidak sengaja dia mendorong papan tersebut, ternyata papannya juga sudah lapuk sehingga jatuh, misalnya seperti itu ya. Nah, begitu dia sudah menceritakan hal tersebut, barulah kita masuk ke tahap berikutnya, kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira apa sih yang diperbuat anak tadi? Nah, kita bisa tanyakan, "Kamu tentu punya alasan ya mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?" Misalnya anak tadi alasannya apa? "Nggak ada, saya iseng aja." Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita tanya balik, "Kira-kira Nak, kalau kamu iseng itu ada nggak cara lain supaya kamu bisa mengatasi rasa isengmu tersebut selain melakukan hal tadi?" Nah, kita membalikkan semua hal tadi kepada anak. Sampai anak merasakan bahwa apa yang mereka lakukan itu memang tidak tepat. Jadi itu datangnya dari anak. Nah, setelah itu barulah Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Nah, Nak, ingat kan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, misalnya apa tadi? Tidak boleh mengganggu orang lain, apalagi bertanggung jawab, disiplin, dan lain-lain ya, keyakinan kelas yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu kita tanyakan balik kepada siswa kita, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tanyakan, kira-kira kamu ini mau jadi orang seperti apa ya, kira-kira? Nah, berdasarkan keyakinan kelas tadi, keyakinan yang sudah kita miliki bersama, apa sih yang harus kamu lakukan? Nah,
inilah yang merupakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Jadi kalau seperti ini konsepnya Bapak Ibu, kalau ada anak bermasalah, artinya anak tidak ditekan berlebihan, merekalah yang nanti akan bersama-sama dengan kita untuk mengungkapkan apa yang ia lakukan dan kita hanya memfasilitasi saja Bapak Ibu. Merekalah yang akan memikirkan solusi apa yang akan mereka lakukan untuk sebagai pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah, jadi ciri-ciri restitusi tersebut Bapak Ibu, ini yang pertama bukan untuk menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi kita bertanya-tanya tadi, jadi kan mereka menyadari bahwa oh ya yang dilakukan adalah salah. Oh ya ini ternyata merugikan. Nah, dan itu juga bisa memperbaiki hubungan. Nah, misalnya ada dua anak yang atau beberapa anak yang bermasalah. Dengan adanya restitusi tadi Bapak Ibu itu bisa memperbaiki hubungan di antara murid kita. Dan kemudian ini Bapak Ibu sifatnya tawaran bukan paksaan. Jadi kalau seandainya kita memberikan tawaran, nah gimana kalau seandainya kamu mungkin anak terdiam dulu ya, tidak paham apa yang akan disampaikan, kita berikan tawaran. Gimana kalau seandainya kamu perbaiki? Kira-kira bisa nggak? Nah, perbaikinya gimana Bu? Misalnya anak bertanya, ya mungkin kamu coba cari papan-papan bekas yang ada di sekitarmu mungkin nanti coba dipasangkan kembali. Nah, itu merupakan tawaran Bapak Ibu ya. Bukan paksaan. Jadi kalau seandainya anak punya solusi yang lain yang rasanya mampu untuk ia kerjakan juga tidak masalah. Nah, kemudian Bapak Ibu ini juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya anak mereka sadar sendiri ya, oh iya saya ini salah, oh iya saya ini harus tanggung jawab. Nah, itu artinya dia berkaca lagi ke dalam dirinya, merefleksi apa yang sudah ia lakukan tersebut merupakan pelanggaran terhadap disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu ini juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti kita akan membahas apa saja kebutuhan dasar tersebut. Kemudian ini merupakan cara yang paling baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kita tidak menyalah-nyalahkan murid, tetapi kita berusaha menggali dari dalam murid tersebut, memfasilitasi mereka. Dan kemudian ini fokusnya Bapak Ibu kepada karakter ya, bukan tindakan. Artinya karakter apa nih yang dimiliki oleh murid kita? Nah, mungkin dia bersifat terbuka, dia mau bertanggung jawab, nah dia mau memikirkan balik ke belakang apa yang sudah ia lakukan, itu adalah karakter. Kemudian ini juga menguatkan Bapak Ibu, menguatkan karakter murid kita juga, dan ini fokusnya juga bisa pada solusi, dan kita bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya tadi ada anak yang terlalu ekstrim di dalam kelas, yang hyperaktif seperti itu ya, yang mungkin sudah mengganggu temannya. Nah, andaikan gini, ada si Badu ini seringkali minta-minta jajanan kawan-kawannya. Nah, lama-kelamaan sekali, 2 kali, oke kawannya memberikan. Tetapi kalau lama-kelamaan si Badu minta-minta terus, tentu semua orang terganggu Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita panggil si Badu dan kita lakukan yang namanya langkah-langkah restitusi tadi. Nah, begitu si Badu sudah menyadari kesalahannya, dia mau memperbaiki dirinya, dia mencari solusi apa yang terbaik untuk hal tersebut, maka dia akan berubah menjadi seseorang yang bisa melakukan hal yang positif, berdampak positif, dan melakukan disiplin positif di dalam lingkungannya, dan itu bisa mengembalikan ia sebagai seseorang yang bisa diterima oleh kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada contoh penerapan restitusi, dan ini memang fakta kasusnya memang terjadi beberapa hari lalu di kelas 8A. Boleh Bapak Ibu simak dulu yang saya lakukan ini? Sehat? Nah, beberapa hari lalu ada kejadian yang di kelas. Ada masalah. Boleh cerita? Coba cerita Pak. Pas ajar istirahat itu saya loncat dari jendela. Loncat dari jendela. Saya loncat dari jendela ke dalam kelas. Kok lolos kan? Terus saya dari dalam keluar itu saya lalu tapi posisinya kaca itu terbuka dan terpisah. Jadi saat saya keluar dari jendela keluar itu entah kayak saya Terus buka bukan darah kepalanya. Iya. Tapi sekarang sudah aman? Gimana tuh Valen kira-kira perasaannya? Senang ya Valen loncat-loncat itu kenapa? Alasannya? Karena senang ya?
lucu-lucuan, main-main gitu maksudnya. Iya, main-main ya. Yalah, siapa yang nggak senang main apa ya, lompat-lompatan seperti itu ya? Oke lah, yang paham ya, itu paham. Nah, kira-kira apa perasaan Valen setelah melakukan itu? Apa? Malu. Kenapa malu? Karena pengen semuanya. Siapa yang ngomongin? Kawan-kawan. Oh, anak-anak kelas lain? Iya, Bu. Oh, pada datang ke situ, lihatin? Iya, anak-anak kelas lain. Ya. Terus ada lagi di mana? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Kenapa merasa bersalah? Karena mau bisa minta sekolah. Merasa fasilitas. Oke. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang harus kalian lakukan untuk mengatasi masalah dari mengatasi rasa bersalah dan rasa malu? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Gimana cara kalian? Membantu Lanjut ya. Baik, kalau begitu nanti boleh sampaikan ke orang tua bahwa kamu mengakui bahwa kamu sudah melakukan kesalahan dan minta bantuan. Ya, itu Ibu rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan lain kali nggak lewat jendela lagi ya, maksudnya ya. Masuk kelasnya lewat mana? Dari pintu, lewat pintu aja ya. Baik, terima kasih ya Valen. Oke, Bapak Ibu semua. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu saya ceritakan sedikit bahwa murid saya Valen ini, saya nggak tahu ya apakah dia lagi merasa girang, merasa senang ya. Tapi tadi dia jelaskan bahwa dia nggak ada senang-senang aja Bu, loncat-loncatan gitu ya. Loncat dari jendela, dari luar, masuk ke dalam. Padahal pintu terbuka Bapak Ibu ya. Nah, dia loncat ke dalam kelas lewat jendela. Kemudian dilakukannya lagi. Nah, ternyata ada kaca yang retak katanya. Jadi begitu dia loncat sekali lagi keluar lewat jendela, jendela ini kebetulan tidak terlalu tinggi Bapak Ibu ya, bisa dijangkau anak-anak seperti itu dan tidak ada tralisnya. Dan ternyata kaca tersebut kena ke kepalanya dan pecah. Dan itu ternyata mengenai kepalanya juga terluka Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itulah saya memanggil murid tadi dengan pertama saya menstabilkan identitasnya dulu ya. Saya tanyakan dulu apa sih kejadiannya. Setelah dia bercerita, kemudian saya tanyakan bagaimana perasaannya. Nah, perasaannya ternyata malu. Kenapa malu? Ternyata anak-anak kelas lain pada lihatin semua ke kelas itu gitu ya. Nah, kemudian dia juga merasa bersalah seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah memvalidasi tindakannya yang salah tadi, dia mengakui bahwa dia bersalah, akhirnya lanjut ke tahap berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinannya adalah bahwa dia sudah merusak fasilitas sekolah dan bersedia bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya dengan mengganti kaca yang pecah tersebut. Oke, baik. Nah, menyangkut kesalahan anak-anak kita ini Bapak Ibu, itu ternyata ada yang mendasarinya. Kenapa sih anak-anak ini melakukan hal tersebut? Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ada yang karena penguasaan, ada yang karena bertahan hidup, ada yang karena kasih sayang dan rasa diterima, ada yang gara-gara kesenangan, dan ada yang kebebasan. Nah, misalnya si Valen ini tadi ya Bapak Ibu semua, Valen ini kan dia loncat-loncat tadi senang-senangan, ketawa Bapak Ibu ya. Maka di sini kebutuhan dasar yang ingin dicapainya atau ingin dipenuhinya adalah kesenangan, karena ingin bersenang-senang. Nah, maka karena dia ingin mewujudkan kesenangannya ini, ternyata itu menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu pelanggaran disiplin positif sehingga merusak kaca kelas. Nah, yang tidak seharusnya dilakukan ya, harusnya masuk lewat pintu tapi malah lewat jendela karena bersenang-senang. Dia meluapkan kebutuhan dasarnya tersebut atau memenuhinya dengan cara yang salah atau tidak tepat. Begitu juga kalau si Badu tadi ya, yang meminta-minta ke teman-temannya, itu kebutuhan dasar yang ingin ia penuhi adalah bertahan hidup. Dia pengen makan, mungkin dia nggak punya uang, nggak punya jajan gitu ya, atau dia masih lapar, karena dia ingin bertahan hidup, maka dia minta-minta ke kawan-kawannya. 1 kali, 2 kali, oke, kawan-kawannya membolehkan. Tetapi kalau sudah berkali-kali, artinya kan sudah tidak menyenangkan lagi bagi orang lain ya, sudah tidak nyaman bagi orang lain. Maka kebutuhan yang ia usahakan penuhi itu sudah mengganggu kebutuhan orang lain juga. Nah, jadi kita perlu memahami dulu kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang mau dipenuhi anak ini sehingga dia melakukan suatu tindakan.
Oke, berikutnya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, jadi untuk menegakkan disiplin positif Bapak Ibu, yang pertama kita pahami kebutuhan dasar anak. Seperti tadi ya, ada 5 kebutuhan dasar. Kemudian kita kaitkan lagi dengan nilai-nilai kebajikan. Tadi kan sudah Bapak Ibu ya, ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Misalnya apa saja? Bertanggung jawab, disiplin, jujur, toleransi, saling menghargai, sopan, dan lain-lain. Nah, kita kaitkan ke sana. Kemudian menerapkan restitusi tadi dalam menangani permasalahan pada anak. Dan juga Bapak Ibu tidak lupa kita harus memiliki posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita sebagai guru bisa saja sebagai penghukum. Artinya kita memberi hukuman secara verbal maupun fisik. Misalnya ada anak yang telat masuk kelas, maka kita suruh dia berdiri di depan kelas, atau kita suruh duduk di depan kelas di lantai mengikuti pembelajaran. Itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini misalnya kita berkata-kata tetapi menyakitkan hati bagi si anak, maka itu merupakan si pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Ini tidak menyakiti, ini mengontrol melalui persuasi. Nah, kita kan misalnya ada ya guru yang akrab dengan murid seperti itu ya Bapak Ibu ya, maka dia mungkin menganggap muridnya ini sebagai posisi seorang teman misalnya. Nah, seorang teman ini artinya dia tidak ingin anak ini dia tidak ingin terlalu jaim mungkin, atau tidak ingin terlalu membuat anak seperti merasa orang lain jauh dari dirinya seperti itu. Nah, maka yang seperti itu mungkin Bapak Ibu sifatnya hanya mengontrol saja gitu ya, tapi tidak mau menyentuh anak tersebut untuk mendisiplinkannya. Nah, kemudian pemantau. Kalau pemantau berarti Bapak Ibu bertanggung jawab atas perilaku orang yang dipantau. Artinya Bapak Ibu memantau siapa saja yang melakukan kesalahan, kemudian meminta anak tersebut bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Nah, posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Di sini Bapak Ibu sama dengan segitiga restitusi tadi, yaitu Bapak Ibu begitu ada anak yang melanggar peraturan, berarti Bapak Ibu memanggilnya, melakukan tahapan restitusi, kemudian mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan Bapak Ibu juga mendukung mereka untuk mencari solusinya seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu, langkah yang bisa kita terapkan untuk melakukan atau menegakkan disiplin positif di sekolah adalah yang pertama Bapak Ibu memahami dulu motivasi seseorang itu melakukan suatu tindakan itu apa? Apakah karena adanya hukuman? Apakah karena dia ingin dihargai? Apakah memang dari dalam diri? Kemudian yang kedua, pahami kebutuhan dasarnya. Kira-kira dia melakukan tindakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan apa? Yang ketiga, Bapak Ibu juga harus menguatkan lagi keyakinan mereka atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Kemudian Bapak Ibu, kalau seandainya ada anak yang bermasalah, berarti Bapak Ibu bisa menanganinya dengan restitusi tadi. Dan yang terakhir Bapak Ibu harus memahami posisi kontrol Bapak Ibu adalah posisi terbaik adalah sebagai manajer, di mana bukan kita yang memberikan hukuman, bukan kita yang menentukan apa yang harus dilakukan murid, tetapi muridlah yang harus menunjukkan rasa bertanggung jawabnya dengan memberikan saran-saran untuk solusi atas permasalahan yang dilakukan tersebut Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita tidak bisa berbuat sesuatu, Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa murid kalau mereka memilih tidak mau melakukannya. Dan penguatan positif Bapak Ibu itu adalah semacam bujukan yang merupakan bentuk. Jadi kita tidak bisa melakukan hal yang sifatnya kekerasan, baik itu verbal maupun fisik, karena segala usaha untuk mempengaruhi murid tersebut supaya mau melakukan adalah melalui penguatan positif tadi, yaitu semacam bujukan tadi. Kemudian Bapak Ibu, kalau menggunakan kritik dan rasa bersalah itu bakal membuat murid memiliki identitas gagal. Artinya mereka merasa buruk tentang diri mereka. Tuh kan, Bapak sudah bilang apa tadi? Itu kan Ibu bilang apa? Ternyata kamu melakukannya juga. Nah, hal seperti itu membuat mereka merasa tidak baik atau merasa gagal. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai orang dewasa yang menghadapi murid,
memang kita percaya bahwa tanggung jawab kita lah membuat murid berbuat sesuatu. Tetapi kita tidak punya hak untuk memaksa. Jadi kita jangan seolah-olah punya hak untuk memaksa. Karena perilaku memaksa ini tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi bahwa posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Dan Bapak Ibu jangan lupa kalau seandainya terjadi permasalahan, Bapak Ibu bisa menetapkan segitiga restitusi dalam penegakan disiplin sekolah. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu Saswati. Iya, terima kasih Bu Lisma telah memberikan banyak sekali ilmu untuk kita guru ya. Bagaimana kita berbuat kepada siswa kita di sekolah. Mungkin applause dulu buat Ibu Lisma. Ya, applause dulu buat Ibu Lisma. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita. Iya. Oke, terima kasih teman-teman sejawat. Berikutnya kita masuk kepada tanya jawab. Kita akan beri berapa lama waktunya tanya jawab Bu Lisma waktunya? Kita butuh waktu berapa? Sepertinya kita batasi saja mungkin 3 atau 2 pertanyaan ya Bu Sas 3 ya? pertanyaan saja. Iya, karena waktu kita sudah sangat mendesak ya. Kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan angkat tangannya atau melalui chat barangkali juga boleh ya. Jadi silakan bagi yang mau bertanya tentang yang Bu Lisma berikan tadi. Teman-teman ada yang sudah mau bertanya, silakan. 3 pertanyaan saja. Ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan atau silakan. Pertama ya Bu Fitri Ramadan ya. Bu Fitri Ramadan dan Febri Zawarni, silakan bertanya dulu, mulai melalui chat atau boleh langsung ya Bu Lisma ya? Boleh, silakan. Nah, silakan. Fitri Ramadan dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya Fitri Ramadannya aktif enggak ya? Masih aktif. Mem Febri? Febri Zawarni, Bu Febri Zawarni, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan tentang segitiga restitusi tadi, Bu Lis. Nah, jadi di sekolah kami itu ada 1 orang siswa yang luar biasa ya. Tingkah lakunya sudah luar biasa. Setiap ada permasalahan di sekolah itu selalu ada nama dia. Selalu dia yang tersangkut anak ini. Sampai guru BK juga selalu turun tangan untuk menangani anak ini tersebut. Nah, kami tidak tahu apakah guru BK-nya ini sudah menerapkan segitiga restitusi tadi yang seperti Ibu Lisma jelaskan. Nah, itu kami kurang tahu. Nah, terakhir tadi juga kayaknya ada satu masalah anak ini melempar gitu ya, melempar ke sebelah sehingga mengganggu kenyamanan tetangga sebelah sekolah kita. Dan itu bukan hanya 1 kali ini, sudah berulang kali, selalu anak ini menjadi istilahnya menjadi biang lah kalau di sekolah itu. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu Lisma atau bagaimana cara penanganan terhadap anak ini, bagaimana memasukkan yang Ibu Lisma tadi jelaskan tentang segitiga restitusinya? Terima kasih. Saya rasa cukup ya, terima kasih kepada Ibu Ferry. Langsung saja Bu Lisma dijawab. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mem Febri sudah menyampaikan atau memberikan pertanyaan yang bagus ini ya. Ya, ini sepertinya anak ini sudah berulang kali melakukan kesalahan ya, Mem Febri ya. Iya. Nah, ini perlu dilakukan yang pertama Bapak Ibu atau Mem Febri di sekolah tersebut menganalisis dulu kebutuhan dasar apa sebenarnya yang belum terpenuhi pada diri anak ini.
Nah, tadi kan ada 5 kebutuhan dasar ya, Mem Febri ya. Ada karena penguasaan, karena ingin mendapatkan kekuasaan mungkin ya. Apakah dia karena kebutuhan hidupnya, mungkin makanan, pakaian, segala macam. Apakah untuk kesenangan, dan lain-lain yang 5 tadi. Nah, itu perlu ditelusuri dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu atau Bu Febri bisa ditanyakan dulu kepada si anak tadi, distabilkan dulu identitasnya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Jangan menyalahkan anak tersebut, nyatakan saja. Mungkin seandainya kesalahannya apa? Boleh disampaikan kira-kira kesalahannya apa, Bu Febri contohnya? Melemparkan sampah ke sebelah. Ya, melemparkan batu ke sebelah, dia tuh pengennya minggat, manjat, karena orang sebelah tidak terima dia lempar batu, tapi itu sudah berulang-ulang kali dilakukan gitu. Oke, iya. Nah, sekarang berarti Mem Febri kan ditanyakan orang, itu kenapa ya lempar-lempar batu? Kenapa kamu cabut-cabut dari kelas? Ada apa sih sebenarnya? Nah, mungkin dia akan bercerita. Jadi mulailah dengan sesuatu yang pelan tetapi pasti. Mungkin kita bawakan ke diri si anak tersebut ya, apa yang ia rasakan sebenarnya. Mungkin di situ dia akan membukakan cerita mungkin ya, apa penyebabnya dia suka melakukan hal tersebut. Kita tidak tahu ya, apakah mungkin dia ada diganggu oleh kawannya di kelas kah mungkin, dia tidak nyaman di kelas tersebut kah, atau dia kurang ini dihargai mungkin oleh teman atau guru, seperti itu ya Mem Febri ya. Jadi itu dulu yang Mem Febri coba lakukan. Nah, setelah tahu jalan ceritanya, Mem Febri kan bisa mengambil kesimpulan ya, oh dia sedang memenuhi kebutuhan dirinya seperti apa, kemudian alasan dia melakukan seperti apa, kemudian barulah Mem Febri melakukan bagaimana, apa itu tindakan yang tepat, menurut apa yang terjadi alasannya kamu terus-menerus seperti ini. Nah, hal seperti itu bisa ditanyakan balik ke anak tersebut, biar dia yang berpikir bahwa yang dilakukannya tersebut adalah sebuah kesalahan. Nah, setelah dia sudah Bu Febri lihat bahwa dia menyadari kesalahan tersebut, barulah lanjut ke tahap yang ketiga di segitiga restitusi tadi, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu menurutmu seandainya kamu tidak berbuat ini, apa yang akan terjadi? Kamu akan jadi orang seperti apa? Apa yang akan terjadi pada kawan-kawanmu yang tidak pernah melakukan hal yang seperti kamu ini? Itu adalah sebuah keyakinan. Oh, mereka sukses, oh mereka itu senang, mereka itu apa, misalnya banyaklah jawaban dia. Nah, kira-kira kamu ingin juga kah seperti itu? Iya. Kalau seandainya iya, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita ini memberikan, kita hanya memfasilitasi aja. Sepertinya kita ini menjadi apa ya, bisa jadi sebagai teman curhat anak itu sebenarnya, dan kita hanya berusaha untuk mengarah-arahkan saja seperti itu. Nah, yang memberikan solusi dia, yang memvalidasi kesalahan juga adalah dia, dan menstabilkan emosinya juga dia. Jadi kita hanya sebagai fasilitatornya saja, seperti itu Mem Febri. Mungkin perlu itu penanganan yang seperti ini, karena selama ini mungkin tidak seperti itu ya. Mungkin ada mungkin awalnya baik-baik, tapi lama-lama mungkin emosi-emosi gimana guru ya menghadapinya, sehingga balik lagi kesalahan yang sama dilakukan. Nah, coba Mem Febri terapkan yang segitiga restitusi tadi terhadap si anak ini. Jangan lupa Mem Febri juga boleh melibatkan orang tua ya. Nah, karena sudah berulang-ulang boleh melibatkan guru BK juga bisa. Nah, dan juga boleh melibatkan kepala sekolah dan pihak-pihak terkait untuk mengurusi anak tersebut. Itu juga boleh dilakukan. Dan jangan lupa pilihlah peran posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita hanya berusaha mengarahkan, bukan kita yang mencari solusinya, tetapi anaklah yang berusaha mencari solusi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Nah, seperti itu Mem Febri. Iya. Ya, terima kasih Bu Risma penjelasannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan segitiga restitusinya ya Memses ya. Iya, mudah-mudahan ya. Harus bersabar Mem Febri. Sabarnya diperbanyak kayak kalau menerapkan restitusi ini memang sabarnya diperbanyak kita sebagai guru. Masih bisa bertanya Bu Lisma? Tadi ada satu Bu Lina Anggraini, tapi ada pertanyaan dari Bu Lina Anggraini. Kita ambil satu lagi ya Bu Lisma ya. Iya, boleh silakan. Silakan Bu. Silakan Bu Lina. Bu Lina. Kayaknya mundur juga Bu Lisma. Oh iya. Jangan-jangan hujan ya Bu Sasi? Iya benar, hujan lebat ya benar. Mungkin pengaruh sinyal mungkin juga. Oke Bu Lisma, cukup
pertanyaannya kita tutup, Bu Lisma. Boleh, ya. Saya mau menguatkan sedikit, Bu Sas. Iya, silakan penguatan, Bu Lisma. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu semua, yang perlu kita ingat sekarang ya, kita mengajar tidak lagi seperti zaman kita dulu Bapak Ibu ya. Kalau zaman kita dulu kita kan betul-betul patuh dengan guru. Kenapa? Karena satu-satunya sumber kita belajar ya kita tahunya dari guru gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sementara kalau saat ini yang namanya anak karena sudah adanya perubahan zaman, adaptasi zaman dan juga ada adaptasi kepada ilmu pengetahuan yang baru, artinya anak tidak lagi melulu mendapatkan sesuatu itu dari kita. Bahkan kadang dia melihat dari googling, melihat dari media sosial segala macam, mereka pengetahuannya lebih dari kita. Nah, jadi karena hal yang seperti itu, Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi memaksakan anak seperti sesuai keinginan kita. Nah, makanya kita harus memantapkan diri kita sebagai posisi control manager tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu diingat lagi adalah bahwa anak kita ini kan memiliki kecenderungan bakat yang berbeda. Jadi kita tidak bisa lagi memaksakan anak itu memenuhi standar sesuai dengan apa yang kita punya. Nah, jadi kita berusaha untuk menonjolkan apa yang kemampuan yang mereka punya, potensi yang mereka punya, tanpa kita menjatuhkan apa yang mungkin menjadi kelemahan mereka, seperti itu. Dan ingat juga bahwa yang namanya anak-anak seusia murid kita sekarang ini kan masa-masa mereka mencari kesenangan, jati diri, ingin dianggap yang paling keren, berkuasa segala macam. Mereka itu sebetulnya adalah anak-anak yang sedang tersesat. Artinya mereka lagi melakukan pencarian. Nah, di dalam melakukan pencarian tersebut kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Maka itulah kenapa kita tidak bisa melakukan hukuman kepada anak tersebut. Tetapi kita berusaha meminta mereka mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Ya Bapak Ibu ya, mungkin seperti pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa Bapak Ibu kalau sudah melihat anak yang bermasalah, anak yang nakal tersebut, cukup diingat saja bahwa nanti kelak di akhirat salah satu dari mereka yang akan menarik tangan kita ke surga. Jadi melalui apa yang kita berikan ke mereka ini, perlakuan kita seperti apa ke mereka, kita menuntun mereka, itulah yang akan diingat oleh anak ini sampai kapanpun juga. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sas, itu saja mungkin penguatan dari saya. Iya, penguatan sudah diberikan oleh Bu Lisma. Jadi untuk tentang penerapan disiplin positif, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya. Kalau saya dengar dari tadi, ini sangat-sangat bermanfaat buat kita. Kita mulai sedikit-sedikit di sekolah kita mengajar, mulai dari kita dulu, ya, baru kita limpahkan ke teman-teman kita yang mungkin belum tahu, kita berbagi. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi, ya tadi dimulai dari adanya kesepakatan kelas, munculnya keyakinan kelas, munculnya lagi di sini adanya hal-hal positif yang kita dapatkan dari hal-hal yang tadi mulai kita masuk ke dalam kelas masing-masing tadi. Nah, kemudian mungkin di sini dikurangin ya Bu Lisma ya, jangan ada lagi hukuman kepada siswa kita. Adanya adalah restitusi. Jadi segitiga restitusi tadi. Barangkali untuk kegiatan webinar kita malam ini cukup demikian. Sebelumnya tolong yang belum membuat absennya silakan isi absennya lagi. Kan tadi sudah ada di pertanyaan tadi membutuhkan sertifikat. Kalau nggak ada namanya nanti nggak dapat sertifikat, ya. Jadi sebelum saya tutup kita akan foto bersama. Nah Bu Lisma tolong buka dulu kameranya masing-masing. Siapa yang Bu Lisma yang foto? Bu Lisma ya? Boleh, saya bisa. Kira-kira ya, boleh gimana? kawan-kawan buka ininya. Silakan. Ya. Ya, boleh tangannya gimana? kawan-kawan, tangannya love gini boleh? Iya tangannya, iya boleh. Iya. Buka kameranya, mohon kameranya dibuka. Nah, mohon kamera dibuka. Oke. Sari, sudah selesai nyemur kain belum? Jangan-jangan nyemur kain tadi waktu pengisi ini ya. BK, Nani. Tolong disebutkan apa yang ngitung ya, Bu Sas, dihitung biar saya mulai klik. Ya. Oke, tangannya begini ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, sekali lagi kita buka kameranya kawan-kawan.
Kita mulai sekali lagi ya Bu Lisma ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya baiklah kawan-kawan sejawat, terima kasih atas bergabungnya pada kegiatan webinar kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan saya. Terima kasih. terima Sampai kasih. jumpa di pertemuan Terima berikutnya. kasih, Mem. Sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.